Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Hayyakumullah. La'allakum ala atmami sihatin wa afiyatin. Baik ya abna'i, hadzal yaum sanuwassil darsana fi dars al-adab wal akhlaq. Fa uhayyukum bi tahiyyatil Islam fa aqulu lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa urahibukum tarhiban haran wa aqul ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi dars al-adab wal akhlaq. Baik. Kama al-'adah qabla an nabda ad-dars sanastami ayatan min ayatillahi fil Qur'anil azim allati tata'allaqu bil akhlaqil hamidah bil akhlaqil karimah bil akhlaqil azimah. Baik, nastami'u jayidan. Oh masya Allah, la adri limada la ya'mal. Baik, labas. Afwan, ini nasil ad-dars mubasyarah. Baik, mazilna fi bab at-tarhib min masawi'il akhlaq. At-tarhib min masawi'il akhlaq. Nah, bab tentang peringatan atau ancaman ya, atau agar kita menjauhkan diri. Anak soleh kalau menguap tutup mulutnya ya. Nah, agar kita menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah ya, akhlak-akhlak yang buruk. Nah, sekarang kita sampai pada anak-anak sekalian pada hadis yang 1436 dan 1437. Nah, sudah buka semua bukunya? Ya. Ya. Termasuk anak-anak di rumah, ya, dibuka ya, disiapkan bukunya anak-anak. Buka anak-anak di buku paketnya di hadis yang 1436 dan hadis yang 1437. Nah, ya. Baik. Ya, bisa sudah dibuka? Sudah ketemu semua? Ya, baik. Anta tulis taqra. Nah, baik, Masya Allah. Lahid. Kita baca bersama. Setelah terbuka dulu di papan, ya. Terbuka dulu di papan. Isbiru. Agak lama bukanya nak ya, agak lama anunya. Baru terbuka dia. Nah ini harus ada apa? Ada anak panah dulu baru bisa kita angkat ini. Isbir. Nah, baik, alhamdulillah. Iya. Baik, 1436. Sabaqaka biha zamiluka hadza. Nah. Dua-duanya dibaca langsung. Baik, nah. Au rubama anta taqra hadisul wahid wa anta hadis as-salih. Baik. Iqra bi qiraati sahihatin. Nah. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu dhulumatun yaumal qiyamah muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Nah, ahsanta. Nah, iqra anta. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attaqu zulma ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Naam. Yaumal qiyamah
Wattaqus syuha fa innahu ahlaka man kana qablakum akhrajahu Muslim. Baik, assalamualaikum ilaika ya bunayya. Barakallahu fiik. Baik, anak-anak sekalian, kita kembali ke pelajaran. Ya, kita kembali ke hadisnya. Ya, Ustaz sedikit jelaskan ayat, perhatikan. Coba perhatikan anak soleh semua. Nah, di sini anak-anak sekalian, dalam hadis ini kita berbicara tentang kezoliman. Nah, ya, tentang kezoliman. La haula wala quwwata illa billah. Anak-anak, bayangkan anak-anak, sejak dahulu anak-anak, sejak awal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dari jauhilah perbuatan zalim anak-anak. Karena apa anak-anak? Kezaliman itu akan menjadi kegelapan bagi pelakunya kelak di hari kiamat. Ya, nah ini. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan bapaknya Umar bin Khattab. Nah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda. Anak solih bersama Ustaz nak. Ya, duduk yang sopan, duduk yang sopan. Lihat Ustaz, perhatikan di depan. Karena setelah ini kita langsung ujian nak ya. Nah, baik. Mas bukan? Yasin. Hah? Yasin. Yasir Abdurrahman. Barakallahu. Yasir Abdurrahman Al-Qazzar. Hah? Al-Qazzar. La haula wala quwwata. Innalillahi. Kok mudah sekali Anda menuduh temanmu pendusta begitu anak? Kenapa nak? Takut nak kamu berbuat zalim itu nak? Kita lagi bahas masalah kezaliman. Ya, baik, perhatikan. Baik, ini lihat ini. Rasulullah bersabda anak-anak, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Rasulullah menegaskan seperti itu nak. Kemudian ada hadis yang lain ini. Nah, ini betul-betul ditegaskan ini nak. Dalam hadis Jabir dari radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Ittaqu zulma." Takutlah kalian dari berbuat zalim. Hati-hati, waspada. Takut anak-anak. Coba anak-anak, bayangkan ini nak, Rasulullah berbicara pada kita ini nak, beri nasihat pada kita semua. Saya berbicara, Ustaz muslimnya juga kalian semua kena hadis ini anak-anak. Dan kaum muslimin yang mendengarkan ini, memahami hadis ini. Kenapa? Ittaqu zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari berbuat kezaliman. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan bagi pelakunya kelak di hari kiamat. Wattaqu syuha. Takutlah kalian juga dari berbuat bakhil, bersikap bakhil atau kikir. Iya. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena pelit itu, bakhil itulah menghancurkan umat-umat sebelum kalian, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan ini. Nah, ini ada syarah sedikit ayat. Ya, ada syarah di sini, coba perhatikan. Sarhul kalimat ya. Di sini ada di syarah di sini, coba perhatikan. Ya. Ada di syarah di sini, coba perhatikan. Jadi as-suha itu atau as-suhu itu artinya, perhatikan. Nah, ini lihat. As-suhu itu artinya al-bukhlu atau bakhil atau pelit, kikir, ya. Ketekut atau apa sudah istilah kita ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan bagaimana besarnya perkara kezaliman ini anak sekalian. Coba perhatikan ini. Di hadis 1436. Lihat ini. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini anak sekalian? Perhatikan. Haramnya, keharaman berbuat zalim. Nih, sawaun kana fin nafsi, haram berbuat zalim terhadap jiwa manusia, membunuh manusia. Haram berbuat zalim dalam harta manusia, mengambil harta manusia dengan cara yang batil, dengan tanpa hak. Itu berbuat zalim semua anak-anak.
Ya, kalian membunuh orang itu berbuat zalim anak-anak sekalian. Melukai orang berbuat zalim, apalagi sampai membunuhnya. Hati-hati anak-anak sekalian. Perhatikan. Nih, kemudian apa? Awil ilm atau juga kehormatan. Ya tadi seperti tadi contoh langsung tadi. Hati-hati kamu anak ya. Kamu berbuat zalim, kamu merusak kehormatan saudara antum. Jangan main-main nak. Kalau tidak dimaafkan saudara itu akan dikutuk kena di hari kiamat antum. Udah, yang lain jangan banyak komentar. Kamu Rozi. Komentar. Nah ini, au fi haqqin minal huquqi, atau juga salah satu hak dari hak seseorang kita zolimi. Bisa dia memiliki hak untuk sesuatu, baik itu tentang mungkin suatu pekerjaan atau apa saja. Kita zolimi itu anak-anak, ya, maka sungguh kita telah berbuat zalim. Takut anak-anak, nanti akan menjadi kegelapan bagi kita kalau kita berbuat zalim pada saudara kita anak-anak. Baik tentang masalah jiwa, ya, masalah harta, masalah kehormatan atau haknya. Karena apa? Wa innahu zulumatun yaumal qiyamah. Karena dia akan menjadi kegelapan bagi orangnya pada kelak di hari kiamat. Fa wailun, neraka wail. Liman zalama ala hadin, bagi orang yang berbuat zalim pada seseorang yang lain. Itu penjelasan para ulama. Ya itu lihat bukunya itu. Lihat itu. Fa wailun liman zalama ala hadin. Maka neraka wail, celaka bagi orang yang telah berbuat zalim pada orang lain. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kekal. Nah, Kekal dia di neraka. Kekal dia di neraka yang tidak. Ya, ini kita berbicara tentang kegelapan nanti di hari kiamat ya, bukan masalah surga dan neraka di sini. Ya. Tapi bisa jadi pada hadis yang lain itu anak, ya, tentang orang yang bangkrut itu loh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, bertanya para sahabat, atadruna manil muflis? Tahu kalian siapa orang bangkrut di hari kiamat? Dijawab oleh para sahabat karena mereka berpikir bukan hari kiamat. Atadruna manil muflis? Ditanya apa sih yang kalian pahami? Apa siapa yang orang bangkrut itu? Pailit itu, yang jatuh, ya, bangkrut. Para sahabat melihat hanya di dunia ini aja. Mereka menyangka bahwa bangkrut hanya terjadi di dunia ini, yaitu malah dirhamalahu wala mata, katanya para sahabat. Orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya uang, itulah orang yang bangkrut. Bisa pedagang dia bangkrut, sudah hilang semua harta bendanya. Apa jawab Rasulullah anak-anak? Angkat muka, lihat ini. Innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut nanti karena umat ini apa kata Rasulullah SAW? Mayati yaumal qiyamati bi sholatin wa sadaqatin wa amal as-solihah. Orang yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasa, pahala haji dan yang lain-lain. Wayati, tapi juga datang di hari kiamat nanti apa? Waqad syatama hadza, dia telah mencaci maki si fulan. Ya? Wa daraba hadza, telah memukul si fulan. Wa akala mala hadza, telah mengambil harta, memakan harta dengan si fulan. Ya? Wa qadhafa hadza, telah menuduh si fulan dengan begini dan begitu. Jangan merasa dia sudah pintar nak ya. Dengarkan kalau Ustaz bicara nak. Sama sekali bukan akhlak nuntut ilmu seperti itu nak ya. Kenapa tertawa bicara sama teman yang lain? Hah? Siapa namanya ini? Nah ini nih yang topi putih, yang pintar ini yang pernah gantikan Ustaz waktu di depan. Hah? Siapa namamu? Aziz ya, Aziz Fatur Rahmat, Azizur Rahman namamu. Azizur Rahman. Iya, jangan begitu anak solih. Kita lagi belajar nih ya, belajar adab akhlak sedikit ya. Percuma nak pintar nak, tapi kalau nggak punya adab akhlak nak, apalagi pada guru nak. Jangan begitu nak ya, jangan diulangi. Yang lain juga jangan begitu. Ya, bayangkan itu nak. Datang mau pahala puasa, pahala zakat, sedekah dan lain-lain. Tapi apa? Dia tempeleng orang, dia pukul orang, dia makan harta orang, dia cerca orang, dia tuduh orang. Nanti dituntut oleh orang dia zalim itu nak. Wa yu'ta hadza min hasanatihi. Orang yang menuntut yang telah dia tempeleng atau dia bunuh atau dia pukul, dituntut dia, dikasih pahala sedekahnya. Dikasih orang yang diambil hartanya, dia kasih pahala salat dan sebagainya. Nah, fa in faniyat hasanatuhu qabla ma yafdu alaihi. Selesai semua itu dituntut oleh orang,
ukhidha min khatayahum, maka diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi di dunia, faturihat alaih, maka dilemparkan ke dia, dipikulkan pada dia, faturihat finnar, nasallallahu alaihi wasallam, maka dia dilemparkan dengan itu ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati anak-anak, ya. Jangan main-main dengan perkara kezaliman anak-anak. Menuduh orang, menempeleng orang dan yang lain-lain. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan. Nah, ini juga dalam hadis 1437 bisa diambil faedahnya di sini. Wajibnya kita apa? Al-ibtida'u min sa'iri anwa'iz zulmi. Wajibnya kita menjauhkan diri dari seluruh perkara-perkara atau bentuk-bentuk kezaliman. Apa saja bentuk kezaliman? Kaitan dengan masalah harta, baik masalah jiwa, ya, masalah harta, masalah kehormatan, masalah hak-hak anak-anak sekalian. Dan seluruh bentuk-bentuk kezaliman anak-anak. Hati-hati anak-anak. Ya, wajibnya kita menjauhkan diri, ya, dari segala bentuk, seluruh bentuk-bentuk kezaliman. Dan juga apa? Wa wujubul istinabi minasyuhi wal bukhli. Dan hendaklah kita juga wajib kita menjauhkan diri, menghindarkan diri dari sifat kikir, pelit. Karena apa anak-anak? Li'anna fihima, karena pada kedua perkara ini anak-anak, lihat ini, perkara berbuat zalim, perkara kikir ini anak-anak, apa katanya para ulama anak-anak? Nih, dijelaskan di sini. Li'anna fihima al-halaku wad-dimaru wal mafasidul katsiratu. Karena apa anak-anak sekalian? Pada perkara ini, perkara berbuat zalim, perkara kikir, pada keduanya ini anak-anak akan ada kehancuran, ya, ya, hancur semuanya, dimar, kayak wadamarnahu tadmir dalam ayat Allah. Jadi kami hancurkan semua, hancur lebur semuanya, hancur, binasa, hancur lebur, dan kerusakan yang banyak kalau terjadi kezaliman. Paham tuh? Hayakumullah. Nah ini, kenapa anak-anak? Salah satu contoh di sini, wal bakhilu huwa man mana'a wajibi syar'i kaz-zakati wan nafaqati wal wajibati wa wajibil muru'ati wal 'adah. Nah ini lihat. Orang yang bakhil itu anak-anak, dialah siapa orangnya itu yang bakhil itu dalam syarah para ulama ini? Dengarkan anak solim? Ya. Orang yang mencegah atau tidak mau memberi, ya, kewajiban dalam syariat agama ini, ya, seperti zakat. Dia bakhil, tidak mau keluarkan zakat hartanya. Padahal di situ ada hak-hak orang juga, ya. Tidak mau keluarkan zakat atau nafkah-nafkah. Ya, tidak mau berikan nafkah. Misal pada seorang suami, ya, orang ayah kepala keluarga tidak berikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Zolim anak solim, ya. Nah, itu contohnya orang yang bakhil itu seperti itu. Ya seperti dulu ada cerita itu, diadukan suaminya oleh seorang istri, yaitu Abu Sufyan radhiyallahu anhu, oleh istrinya Hindun binti Utbah. Ya Rasulullah, Abu Sufyan orangnya rajulun syahih, orang yang kikir katanya. Ya, bolehkah saya mengambil harta tanpa sekenanya untuk saya dan anakku? Ambil. Khudhi min malihi, ambil hartanya, ma yakfihi wa waladihi. Ambil hartanya itu tanpa sekenanya dia yang mencukupi untuk kebutuhanmu dan juga anak-anakmu. Jadi seperti itu, nah, ya. Jadi ada suami itu yang zalim juga pada istri dan anaknya, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu anak sekalian. Baik, kemudian di sini jadi nafkah yang wajib tadi ya. Nah, wajib ini maksudnya nafkah yang wajib ini misalnya seorang kepala keluarga dia berikan nafkah pada istri dan anaknya. Wa wajibul muru'ati wal 'adah. Dan juga ini. Jadi ya secara muru'ah ya masalah dari kebiasaan. Jadi banyak hal-hal yang orang itu merasa orang bersifat kikir. Nah, wa ilajuhu, dan ini anak-anak sekalian. Obat dari kikir itu sama anak-anak sekalian, perhatian ini. Wa ilajuhu al-qana'atu bil yasiri was sabru wal ma'rifatu bi anallaha huwar razzaq. Jadi anak-anak sekalian, obat dari kikir itu perhatikan. La tanam ya bunaya. Qum ya talibal ilmi. Bangun. Udah anak biar pusat aja yang ngomong beri nasihat. Nah, anak urus dia sendiri aja, pakai topinya tuh.
Nggak dipakai topinya si Rozi lagi. Allah Rozi. Ya, perhatikan. Ya, jadi obatnya kikir itu anak-anak merasa cukup, nah ya, merasa cukup dengan yang Allah berikan dari yang sedikit itu, nah, obat kikir itu, nah. Jadi dia nantinya akan mudah berbagi, ya, dan juga dia bersabar, dan juga dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberi rezeki. Wan nazaru fi awaqibil bukhli, dan juga hendaklah kalian hati-hati anak-anak, ya, orang-orang yang bakhil tidak mengeluarkan zakat itu apa akibatnya, nah. Nanti akan berubah jadi ular nanti anak-anak. Orang yang menahan harta zakat itu, ya, tidak mengeluarkan zakatnya, dia akan mencengkram dia, ya, menggigit dia. Nasallallahu alaihi. Nah, juga apa anak-anak? Dan juga obat dari kikir itu anak-anak, wa qiraatul ayati wal ahadisil hasah ala judi wal karam. Yang adalah untuk menghilangkan sifat kikir itu anak-anak, kita sering-sering membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menghasung kita, yang menganjurkan kita, memberi motivasi kita untuk memiliki sifat al-jud, memiliki sifat dermawan, suka mudah memberi orang lain anak-anak, ya, memberi sedekah, memberi infak, memberian hibah dan sebagainya anak-anak. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak sekalian? Ya, ada pertanyaan anak-anak? Ya, Mafi. Ada pertanyaan? Ustaz, Ya, tafadhal. bisa kalau dizolimi kan terus tapi apa Ustaz kita minta maaf itu Ustaz, tidak ada kan Ustaz. Bagaimana? Kita zolimi dia Ustaz, terus apa namanya kita minta maaf gitu, terus dia maafin enggak kita dianu Ustaz. Enggak di apa namanya di akhirat besok. Ulang. Misal saat kita zolimi dia Ustaz, terus kita minta maaf tapi dia maafin Ustaz, enggak kita dianu di akhirat Ustaz. Ya, kita berbuat zalim. Iya benar. Dalam sebuah hadis anak-anak sekalian, barakallahu fiik. Jadi tentang kezaliman anak-anak sekalian, ya. Apa anak-anak sekalian? Yaitu apa? Man kana indahu mazlamatun fi aihihi, ya, min malin au irdin. Barang siapa ya telah memiliki perbuatan zalim, ya, bagi saudara pada saudaranya, baik hartanya atau tentang kehormatannya, ya, fal yuhalihul yaum. Karena dia minta maaf, halalkan pada hari ini, maksudnya di dunia ini. Cuma nanti datang hari kiamat, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Karena nanti didaya akan dibayar dengan hasanah dan sayyi'at saja. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita juga anak-anak. Barang siapa, ingat, perhatikan. Ahsanta barakallahu ahsana ilaika. Jadi pertanyaanmu bagus sekali anak-anak, ya. Jadi anak-anak, bagaimana kalau kita tadi berbuat zalim pada orang? Mungkin telah tadi seperti memukul, mengambil hartanya. Kalau kita ambil hartanya, kembalikan. Kalau mungkin pernah kita menggibahi atau mencerca, mencaci maki seperti tadi, minta maaf cepat anak-anak. Minta penghalalan pada hari ini, di dunia ini. Suruh nanti datang hari kiamat, tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada, tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan uang. Jadi bayar nanti dengan hasanah kita. Seperti hadis tadi Ustaz kata tadi. Ya. Kalau kita tidak punya hasanah untuk membayar Allah kita zalimi, nanti sayiat orang itu akan diberi kepada kita nanti. Nauzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi. Makanya hari ini juga anak-anak, kalian berbuat zalim, ya. Mungkin pernah memukul orang. Insya Allah sih nggak ada di antara kalian yang sampai Abu Hurairah telah membunuh orang benar, ya. Jadi anak-anak, minta maaf anak-anak cepat di dunia ini. Sebelum nanti dituntut telah di hari kiamat. Ya, barakallahu fikum. Baik, sekarang ayo coba siapkan selembar kertas, ya. Siapkan buku catatan apa alat tulis, cepat. Siapkan selembar kertas, cepat. Ulangan sih. Iya, langsung ulangan. Ayo cepat dikit. Nggak usah langsung aja. Ustaz hitung sampai 10. Ayo keluar. Ayo Allah. Selembar kertas. Iya, tulis kelas. Tulis nama, tulis kelas yang jelas. Tulis dulu angka 1 sampai 5. Ya, diselang 1 atau 2 baris lah biar bagus itu tulisannya. Ingat, jangan hanya tulis pilihan jawaban ABC jadinya, tapi dengan jawabannya. Baik, Dum? Ya, anak.
Boleh juga lebih sempurna, alif misalnya kursiun atau apa, atau alif atau babun dan sebagainya ya. Ya, seperti biasa anak solih. Ya, baik. Istaidu. Itu bukunya. Ya ditutup dong bukunya, Allah ya Rabb. Ini namanya ujian. Sudah sejauh mana kalian pahami apa yang saya sampaikan dari tadi? Alhamdulillah. Ya. Oh la ilaha illallah. Tadi lupa dikasih ini rupanya. Masya Allah. Enggak ada apa-apa. Terus. Nggak dapat dengan suratmu. Iya, enggak dapat tadi baca suratnya ya. Tidak ada apa-apa. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Iya, baik, barakallahu fikum. Baik, imtihan al-yaumi. Ajuat sudah tidak ada, yang sudah baca ya. Baik, hal antum musta'idun? Ingat, jangan satu orang pun berbicara walaupun satu huruf, karena itu bisa jadi jawaban. Uskutu. Diam. Nah. Nah, al-su'alul awal. Loh kok saling pinjam bolpoin itu gimana itu? Yang Allah berutut ilmu tidak bawa. Bagaimana rusak tadi rusaknya? Itu juga antara Fairuz sama teman itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini anak-anak santri tidak punya peralatan untuk menulis. Ya makanya konsentrasi. Kayak nggak pernah ujian aja. Nah, nomor 2. Iya kumal gis. Awas kalau kalian berbuat curang ya, awas. Nggak apa-apa, nggak pakai harokat juga. Nggak apa-apa. Nah, Rokmo Salih salam. Ya, biar kaget dikit ya. Hyundai. Rokmul Rabi. Nah, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana kadza wa kadza. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik. Raqmul khamis. Ma yustafadu minal hadis wujubul ibtiadi an sa'iri anwa'i zulmi wa wujubul istinabi minasyukhi wal bukhli li'anna fihima yusabbibu hadhihi al-umur illa az-zulmu was-suhu yusabbibu hadhihi al-umur. Ulang satu. Ya? Ulang. Wahid. Ifnan. Ya sudah. Ustaz beri maaf kali ini kan. Ya panjang soalnya panjang. Makanya baca sendiri, jangan suruh baca ustazmu, baca sendiri. Bismillah ya Allah. Modal bismillah. Anak sorry. Ya nanti dulu buka buku ya, enggak boleh anak. Ya. Jujur nak ya, termasuk anak-anak di rumah, enggak boleh nak ya, enggak boleh lihat buku. Anak-anak di rumah. Baik. Ya. Wahid. Untuk anak di rumah segera difoto dengan jelas, nak ya. Kemudian kirim di WA Ustaz. Nah, ada pun di sini kalian tukaran sekarang. Tukaran satu orang aja berdiri. Di baris dua baris ini, ayo kumpulkan oleh satu orang. Nanti diperiksa oleh yang timur. Yang timur diperiksa oleh yang barat. Ya. Ya, untuk anak-anak yang soleh di rumah, segera nak ya, di foto yang jelas, kirim ke nomor WA Ustaz nak ya. Nomor WA Ustaz 085 239 500 121. Barakallahu fikum. Baik. Ya bunaya sholihin, hayakumullah. Ayo cepat, cepat dikumpulkan, cepat. Tukaran. Kasih tempat bisa. Kumpulkan ya. Dibagi. Ya. Dibagi langsung diperiksa. Langsung periksa hari ini juga. Oh, hari ini. Iya. Hayakumullah. Langsung diperiksa ya. Baik. Baik ya bunaya sholihin. Nah, naktafi bihadzal qadar, insyaallah sanuwasil ma'akum insyaallah fi usbu'il qadim. Baik. Naktafi darsana bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.